Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di al-martabatu ats-tsaniyah, al-iman. Jadi kemarin telah kita sebutkannya dari cabang-cabang keimanan. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala di sini, bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Itu beliau ambil dari hadis, ya. Jadi itu di matan itu hadis, ya. Datang dalam riwayat Imam Muslim. Iya. Datang juga dari riwayat Al-Bukhari, tapi lafadznya lain. Lafadznya bukan bid'un wa sab'una syu'bah, tapi bid'un wa sittuna. Ya, jadi keimanan itu memiliki lebih daripada 60 cabang. Nah, di sini menunjukkan apa? Adat itu tidak bisa dipahami kebalikannya. Ya, tidak bisa dipahami dari kebalikannya. Kenapa? Ya, dalam hadis lafaz lain dikatakan sittuna, bid'un wa sittuna. Baik. Dan telah kita sebutkan bahwasanya keimanan itu mencakup berapa hal? 3. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Ya, ucapan, keyakinan, dan amalan. Dan 3 ini itu mencakup tiga-tiganya, ya. Apa yang disebut Syekh bid'un wa sab'una syu'bah dan seterusnya itu mencakup apa? Semuanya keimanan. Yang paling rendahnya disebut adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Iya. Iya. Jadi kalau ada misalnya amalan-amalan yang lebih besar daripada ini, oke, itu bahagian dari apa? Keimanan. Jadi kalau misalnya di sini menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti kalau begitu, bagaimana kalau kita menyingkirkan dari manusia itu misalnya perbuatan bid'ah, atau kita memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan? Berarti bahagian dari apa? Keimanan juga. Karena kita menginginkan manusia itu selamat. Jadi pokoknya cabang-cabang keimanan itu sangat apa? Sangat luas. Ya. Yang paling rendahnya seperti ini. Jadi kalau ada amalan yang melebihi daripada ini, berarti itu apa? Bahagian dari keimanan. Jelas, ya? Bahkan dikatakan rasa malu syu'batun minal iman. Bahagian dari keimanan. Baik, sekarang kita lihat, ya, wa arkanuhu sittatun. Rukun dari keimanan, rukun iman ada 6. Jadi kemarin telah kita sebutkan juga definisi keimanan. Dia amalan-amalan apa? Amalan batin, ini dia. Yang disertai dengan amalan zahir. Amalan zahir ini membenarkan dari yang ini, yang batin. Jelas, ya? Apa itu? Antu minabillahi. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat, ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam ini. Yang ketiga,
beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang dimintai doa, satu-satunya dimintai dimintai perlindungan dan seterusnya dari jenis-jenis uluhiyah, jenis-jenis ibadah. Dan yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya beriman kepada nama-nama dan sifatnya? Ya, artinya kita menetapkan ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama dan sifat tersebut, ya, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, min ghairi tahrif, tanpa memalingkan, wala ta'til, atau membuang, menolak, wala takyif, tidak membagaimanakan dan tidak pula mempermisalkan. Itu arti dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait tentang masalah asma wa sifat itu lebih dipelajari di ilmu-ilmu akidah, ya, seputar asma wa sifat. Jadi itu kalau dikatakan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencakup 4 hal itu, ya. Beriman akan adanya Allah, beriman terhadap rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jelas ini? Ini 4 ini semuanya disertai dengan dalil-dalil. Ya, kita akan jumpai nanti dalil-dalil akan hal ini. Ya. Cuman kalau kita sebutkan di sini satu persatu ya agak lama, ya, agak panjang. Baik, kemudian yang kedua, wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat dia juga adalah makhluk. Cuma mereka alamnya adalah alam gaib. Tidak dilihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari apa? Cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Dan dimaklumi, malaikat itu abiduna lillah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan. Ya. Keimanan kepada para malaikat sama mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman akan adanya mereka. Bahwasanya mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita imani yang pertama. Beriman akan adanya para malaikat. Mereka juga adalah makhluk. Salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kandungan keimanan kepada malaikat, beriman terhadap namanya yang kita ketahui. Ya, jadi apa yang disebutkan dari nama-nama para malaikat kita beriman bahwasanya malaikat ini memiliki nama. Dan apa yang tidak disebutkan namanya kita beriman secara global. Ya. Dan kita juga beriman terhadap para malaikat yang tidak disebutkan namanya. Jadi itu yang kedua, ya, beriman terhadap nama-nama mereka. Di antara malaikat ada yang memiliki nama dan di antara mereka ada yang tidak memiliki nama. Yang memiliki nama kita beriman akan adanya nama tersebut, akan adanya malaikat yang bernama dengan nama tersebut, dan kita beriman secara global dengan malaikat yang misalnya tidak ada namanya. Dan dimaklum, ya, di antara malaikat yang diberi nama siapa? Jibril.
kemudian Mikail, Israfil, dan seterusnya dari nama-nama itu. Baik, kemudian yang ketiga dari keimanan padanya adalah beriman terhadap sifat-sifat dan bentuk-bentuk mereka. Ya. Jadi mereka memiliki sifat dan mereka memiliki apa? Bentuk. Ya, di antara dalilnya datang dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril ya dalam bentuk atau dalam wujud aslinya. Dan dikatakan dalam hadis itu Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Ya. Setiap atau satu dari sayapnya itu bisa menutupi ufuk. Ya. Satu dari sayapnya bisa menutupi dari ufuk. Menunjukkan apa? Besarnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan kepada kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya. Dan banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Baik, kemudian yang keempat dari keimanan kepada malaikat ya beriman terhadap apa yang ditugaskan kepada mereka. Jadi mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas-tugas. Ya. Seperti malaikat Jibril diwakilkan untuk membawa wahyu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seperti malakul maut. Ya, dan seterusnya dari tugas-tugas mereka. Kita beriman kepada itu semuanya. Tapi itu yang keimanan kepada malaikat ya mencakup 4 hal. Coba diulang yang pertama tadi. Yang kedua? Iya, beriman kepada namanya, ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui kita imani secara mujmal, secara global. Tapi yang ketiga, ya, beriman terhadap sifat-sifat mereka atau bentuk-bentuknya. Dan yang keempat, beriman terhadap tugasnya. Kemudian dari beriman kepada Rasul, dari rukun keimanan adalah wa kutubihi. Engkau beriman terhadap kitab-kitabnya. Ya. Ini rukun yang ketiga dari rukun keimanan, beriman terhadap kitab-kitab. Ya. Dan yang diinginkan dengan beriman terhadap kitab-kitab kan di sini datang dalam bentuk jamak, bukan hanya beriman kepada Al-Qur'an saja. Tapi beriman terhadap seluruh kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada makhluknya sebagai hidayah bagi makhluk itu dan rahmat bagi mereka. Ya, kita imani semuanya. Baik itu yang disebut ada namanya ataupun tidak. Ya. Baik. Keimanan kepada kitab ini mencakup 4 hal juga. Sebagaimana yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, dari keimanan kepada kutub beriman bahwasanya semuanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya itu apa? Datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada kitab beriman terhadap namanya. Ya, nama-nama kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan juga kita beriman terhadap apa yang kita tidak ketahui ya dari namanya. Kita imani secara global. Ya, di antara yang disebutkan yang dimaklum ya, seperti Al-Qur'an, Taurat, apalagi Injil dan Zabur. Iya. Dan ada yang lainnya, ya kita beriman ya secara global. Kemudian yang keempat dari keimanan. Baik, yang ketiga dari keimanan kepada kitab
Dan ini hal yang penting adalah membenarkan apa yang datang darinya. Seperti misalnya membenarkan ya isi Al-Qur'an dari keimanan. Ya, dan juga kita membenarkan ya misalnya kitab-kitab sebelumnya yang memang hukumnya itu belum dihapus, maksudnya masih berlaku dari syariat kita, ya. Karena kan sebagian syariat itu sudah dihapus. Jadi semuanya kita wajib membenarkannya. Baik, kemudian yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukumnya. Beramal dengan ahkam yang ada di dalamnya. Ya, tentunya selama sebelum dihapus ya. Dan ini terhadap kitab kita Al-Qur'an. Ya, kita mengamalkannya, wajib mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an. Iya. Baik, itu 4 dari keimanan terhadap Alkitab. Kemudian berikutnya warusulihi. Beriman terhadap rasul-rasulnya. Ya. Di sini dikatakan warusulihi. Jadi hadisnya mengatakan rusulihi, rasul-rasul. Jadi bukan hanya satu, tapi apa? Banyak. Ya. Maksudnya seluruh para rasul kita wajib beriman dengannya. Ya. Mulai dari ya semuanya ya. Nah, ini dari jenis apa namanya rukun dari rukun-rukun keimanan. Beriman terhadap para rasul yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus. Ya. Di sini muncul pertanyaan. Atau sebelum itu kita lanjut dulu. Beriman kepada rasul ya terkandung di dalamnya 4 hal. Yang pertama beriman bahwasanya risalah mereka adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tahu seperti itu, bahwasanya rasul itu kita beriman bahwasanya risalah yang mereka bawa itu benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Tidak boleh diyakini bahwasanya hal itu mereka datang dari kantongnya sendiri, dari diri mereka sendiri. Tidak seperti itu. Makanya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Terus in huwa illa wahyu yuha. Ya, dia tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, melainkan yang dia ucapkan adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, beriman terhadap risalah yang mereka bawa bahwasanya itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Jadi beriman kepada apa? Nama-namanya. Dan juga kita diperintah untuk beriman terhadap Rasul yang tidak disebutkan namanya. Kita imani secara global. Iya. Karena apa namanya? Rasul itu ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Hah? Begitu ayatnya? Wahyu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Surah apa itu? Hah? Ghazali? Surah apa itu? Siapa yang tahu? Hah? Hmm? Surah? Itu perkiraan atau apa? Hah? Ghafir.
Baik. Jadi dalam ayat itu dikatakan apa? Dan para rasul apa namanya? Apa ayatnya? Antum tahu di situ apa? Coba sebut. Baik. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad para rasul. Ya. Terus di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu. Wa man lam naqsus alaik, dan di antaranya ada yang tidak apa? Tidak dikisahkan. Berarti yang tidak dikisahkan tidak disebut apa? Namanya. Baik. Itu yang pertama. Beriman terhadap nama-namanya. Yang kedua, oh ya, baik. Yang ketiga, membenarkan apa yang datang dari mereka. Dan yang keempat, beramal dengan syariat yang dibawa olehnya. Ya. Ya, jadi kalau kita tentunya kita beramal terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat sebelum kita, apa kita harus beramal dengannya? Tergantung. Kalau hukum itu belum dihapus, berarti berlaku juga untuk kita, ya. Tapi kalau dihapus, maka itu apa namanya? Tidak bisa diamalkan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menghapus hukum-hukum sebelumnya. Ya, makanya ada hadisnya, "Mamin Yahudin wala Nasranin." Tak seorang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasara yang mereka itu mendengar aku diutus, lalu mereka tidak beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga beriman di masa diutus kepada mereka Rasul. Dianggap sebagai apa? Orang-orang yang berserah diri beriman. Tapi ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW, lalu mereka tidak beriman, nah itu berarti dia sudah tidak dikatakan sebagai orang yang berislam. Karena syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Jelas ya? Baik, itu yang keempat, beramal dengan syariatnya. Syariat yang dibawa. Kemudian dari keimanan adalah beriman terhadap hari akhir. Wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Ini rukun yang kelima, ya. Ya, dan ini mencakup beberapa hal. Ya, beriman kepada hari akhirat itu dengan 3 hal. Yang pertama, mengimani akan adanya hari kebangkitan. Yang kedua, mengimani beriman akan adanya hari kebangkitan. Itu dari keimanan terhadap hari akhirat. Kemudian yang kedua, mengimani akan adanya hari pembalasan. Yaumul hisab, yaumul jaza. Dan yang ketiga, mengimani akan adanya surga dan neraka. Dan ini semua akan dijelaskannya di akhir buku tentang yaumul ba'ats wal hisab wal jaza. Baik. Ya, masuk di dalamnya beriman terhadap negeri akhirat adalah apa? Beriman akan adanya apa? Alam kubur. Ya, beriman akan adanya apa? Alam kubur, akan adanya 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda,
Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan menuju kepada negeri akhirat. Ya, jadi mencakup beriman kepada hari akhirat adalah beriman kepada apa? Adanya alam kubur. Jelas ini? Baik. Dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Baik. Ya, maksudnya beriman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada takdir ya mencakup 4 hal. Yang pertama beriman bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Maha mengetahuinya. Beriman bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua beriman bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sudah tercatat. Ya, hingga hari kiamat. Sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi segala sesuatu itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keimanan kepada takdir, beriman bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan itu semuanya adalah kehendak Allah. Allah yang menghendakinya. Allah menghendakinya. Dan yang terakhir dari keimanan kepada takdir adalah beriman. Iya. Bahwasanya jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Kemudian al-kitabah pencatatan. Dan yang ketiga masyiah, kehendak. Ya, ilmun, kitabah, masyiah. Kemudian yang keempat beriman bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Jelas ya? Baik. Itu 4 dari keimanan kepada takdir. Jadi jelas ya, itu apa namanya? 6 rukun dari rukun keimanan. Setiap dari rukun ada kandungan di dalamnya. Itu yang kita harus apa? Ulang-ulang terus sampai lengket. Kita apa namanya? Baca terus sampai kita pahami. Seperti tadi misalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah mencakup berapa? 4. Demikian pula setelahnya. Itu yang kita baca ya. Taib. Ada yang menarik di sini ya. Coba antum melihat tentang keimanan ini, rukun iman. Dikatakan kan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Pada keimanan yang keenam diulang dan engkau beriman. Dah? Yang pertama kan engkau beriman kepada Allah, disebutkan tu'min, antu'mina billah. Iya. Kemudian diikutkan malaikat, rasul, kitab. Kemudian apa? Rasul, dan yang terakhir diulang wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman. Ya, kata para ulama di situ diulang itu ada hikmahnya. Ya, menunjukkan keimanan kepada apa namanya? Takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat penting. Ya, di mana kebanyakan manusia atau sekelompok manusia ada yang
berpaling dari jalan yang lurus gara-gara apa? Salah memahami takdir. Ya, salah memahami takdir. Itu antum akan dapati nanti apa namanya? Di pembahasan buku-buku akidah orang-orang yang menyimpang dari pembahasan takdir. Ya, dari pembahasan takdir. Makanya apa namanya? Hadis Jibril yang mencakup tiga itu semua ya. Apa tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, sebelumnya itu didahului oleh kisah tentang awal terjadinya apa namanya? Penyimpangan masalah takdir. Ya di Kufah. Mungkin nanti kita akan baca ya di tempatnya di hadis Jibril insyaallah. Baik. Kemudian jam berapa? Masih ada dalilnya ya. Kita selesaikan sedikit lagi. Wa dalilu ala hadhil arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil tentang rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Ya. Bukanlah semata kebaikan itu engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Ya, akan tetapi kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hari akhirat, beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Ya, yang tidak disebutkan di sini apa? Masalah qadar, masalah takdir. Jadi dalil ini yang dalam surah Al-Baqarah ini ayat 177 surah Al-Baqarah. Nah, ini dalil tentang rukun iman yang 6. Cuman disebutkan dalam ayat ini hanya berapa? 5 saja. Jadi man amana billah, beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab dan nabi. Berarti 5. Adapun takdir disebutkan setelahnya ayat khusus yang menjelaskannya. Jadi coba dilihat ayatnya ya. Bukanlah semata kebaikan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Iya. Akan tetapi hakikat dari kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhirat dan seterusnya. Jadi disebutkan dari apa? Keimanan kepada Allah. Ya, jelas ya? Baik. Wa dalilul qadari, dalil tentang takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalil tentang takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa? Kadarnya, sesuai dengan takdirnya. Ya. Ini ayat dalil akan apa namanya? Takdir, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan menakdirkannya. Baik. Selesai dari rukun iman. Insyaallah taala kita akan masuk nanti di al-martabatus tsalitsah, al-ihsan. Baik, kita akan selesaikan besok ya. Supaya nanti insyaallah langsung masuk setelah liburan, masuk di al-aslu ats-tsalits. Baik, hada wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.